武术是一种朴素的传统体育文化，是中国文化一个重要组成部分。在印尼苏北省就有一个自1999年成立的武术基金会，培养了多名世界级的武术运动员，为国家赢得了不少荣誉。位于棉兰的邱氏武术基金会的创始人是如何将武术引入印尼呢？我们一起来看看。武术经常作为印尼在国际舞台上引以为傲的体育运动之一。这项运动为印尼荣获了数百枚奖牌。过去，这项运动在印尼曾受到压制。尽管如此，邱怡平却不放弃。从小热爱武术的他，致力于将传统武术介绍给印尼民众。1999年，邱怡平在棉兰成立了邱氏武术基金会以及武馆，主要目的是让苏北省的武术运动员能设施齐全情况下训练。他对印尼武术的贡献不止于此。在担任3届印度尼西亚武术协会总主席期间，他还根据国际标准改进了印尼的评分和评判体系。Waktu itu saya juga diundang Bapak Manila ke Jakarta untuk bantu. Alasan mereka itu jelaskan sama saya, Indonesia mau cari satu bisa ngerti wusu, nggak ada katanya. Mereka sudah pilih 300 orang seleksi sampai 30. 30 sampai 1 pun nggak ada, 0. Paksa cari lagi. Waktu mereka cari mau ke mana? Ke Tiongkok. Tiongkok bilang, kamu Indonesia ada 1, kamu coba cari. Itu orang paling suka sama wusu. Baru ke Medan, Sumut. Sama saya pikirnya, ya saya nggak jual mahal kan. Orang perlu saya, oke, saya ikut. Sampai masuk PB, sampai saya jadi pelatih, latihan. Tapi waktu pulang ke Medan, atlet kita mau latihan nggak ada tempat juga. Ya, maka itu belakangan saya pikir-pikir lama, ya kalau mau sembarangan beli satu tanah untuk bangun itu nggak sanggup. Kebetulan ada kawan mau jual pabrik sabun. Jadi belakangan mereka butuh uang mau jual. Mau jual. Saya tanya sama saya, mau nggak kamu? Saya bilang, nanti saya tanya bank dulu. Kalau bank mau pinjam uang, saya beli, saya bilang. Jadi saya bangun lah itu tempatnya latihan. Saya hobi juga dan ini kan untuk bisa bantu, ya oke lah bantu bangsa kita Indonesia itu bisa bangsa ini bisa dapat medali. Kita juga bangga ya. Tiap kali dapat medali bisa dengan lagu Indonesia Raya. Itu yang paling penting sekali. Saya bagaimanapun harus nomor 1 Indonesia Wusu ini. Harus 1. Sebab kalau enggak kan percuma saya habis uang banyak itu. Wusu ya. Sampai Sorong. Sampai Sorong, Sorong sampai Anak-anak. Ya, memang saya kiranya bangga sekali waktu kita di luar negeri, di internasional, kalau kita dapat medali emas, itu ragu Indonesia, pasti naik, itu aja. Jadi waktu ini naik, kita semua bangga, kita atlet semua bangga. 在邱氏武术基金会的指导下，运动员们不断取得好成绩，甚至为印尼赢得了不少荣誉。直到现在，该基金会仍然培养出许多国内和国际等级的优秀运动员。Jadi kalau Pak Supandi prestasinya di internasional yang pernah tercatat
ada hampir 100 medali emas di berbagai kejuaraan tingkat internasional. Ada yang multi event, kejuaraan besar termasuk Asian Games, SEA Games, ada yang memang kejuaraan tingkat kejuaraan dunia di cabur wushu, ada yang mungkin kejuaraan yang memang diikuti oleh atlet-atlet di luar event resminya IWUF, tapi memang sudah ratusan medali, sudah ratusan kali bendera Indonesia naik di bawah pimpinan Pak Supandi dalam membina wushu. Mungkin dari dari generasi pertama murid didikan langsung Pak Supandi, ada Jainab waktu itu, ada kembar Juwita Jelita, ada Juliana. Jadi dulu itu dikenal sebagai 4J-nya Sumut. Mungkin kita bisa mengenal Jainab pada zaman 90-an, sangat berprestasi. Lalu ada Linswell yang juga memang berprestasi sampai ke Asian Games, terakhir itu 2018. Kita ada Charles Sutanto yang juga memang peraih medali di kejuaraan dunia senior, pada saat itu 2 medali emas. Kita ada, saya sendiri pernah menyumbangkan medali di tahun 2007, medali perak. Lalu ada di kejuaraan dunia junior, kita ada Eric Losardi pernah menyumbangkan medali juga. Kita ada Nicholas, ada Haris Horatius. Kita yang terakhir di SEA Games itu merebut emas juga. Jadi prestasi paling bagus tentu saja senior kita Jainab tahun 95 kejuaraan dunia, tahun 97 SEA Games, lalu 98 Asian Games, medali perunggu di Asian Games. Jadi memang dari dulu Pak Supandi sudah bisa melahirkan atlet yang berlevel internasional. Ya, jadi untuk saat ini atlet binaan YKWI ada 2 yang sedang berada di Pelatnas, tadi Haris Horatius dan Nicholas. Haris Horatius ditargetkan salah satu adalah atlet yang ditargetkan medali nanti di SEA Games, dan kita berdoa supaya bisa mendapat terbaik. Nicholas adalah atlet yang dulunya di kejuaraan dunia junior sudah berprestasi, tetapi untuk di senior baru kali inilah masuk ke tim nasional di multi event. Oh, yang dari Karo Junita sekarang sedang berada di Pelatnas. Jadi kalau Junita itu salah satu atlet yang paling senior. Kalau bisa kita lihat 2011 itu sudah tanding, di sana ada fotonya. 每个运动员的成功都离不开教练的功劳。Freddy Wijaya 是前太极运动员，也是该基金会的教练。他在太极拳运动项目取得了成就，其中就是2014年成都举办的第1届世界太极拳锦标赛。Trisha Lufan 是他指导下的运动员之一。当他才初中时，就已加入该基金会，甚至成为太极拳运动员。Nama saya Freddy Wijaya, profesinya sebagai pelatih Plakda jangka panjang untuk PON 2024 di Sumatera Utara. Saya latihan wushu udah hampir kurang lebih 20 tahun. Selama itu sebelum jadi pelatih saya adalah atlet dalam kategori Tai Chi. Beberapa prestasi sudah ditorehkan juga. Lalu PON kemarin yang 2020 di Papua itu terakhir. Nah, setelah 2020 selesai, saya pensiun, lalu menjadi pelatih. Ya, saya rasa selama saya jadi atlet, yang bisa saya petik itu adalah kegigihan. Ya, setiap melakukan sesuatu, kita harus gigih. Jadi, nggak gampang menyerah. Kalau menyerah, pasti nggak bisa juara. Dulu pas SD kelas 4 kalau nggak salah, mama mau masukin ke wushu karena kan kita sebagai anak-anak juga perlu olahraga biar bisa fokus dalam belajar dan hal-hal lain ya. Ditambah lagi suka dengan budaya Tionghoa. Tapi waiting listnya panjang, jadi akhirnya setiap tahun bertanya, akhirnya masuknya SMP. Habis masuk, dulu pernah latihan yoga sebentar, jadi kelenturannya masih ada terjaga. Jadi habis latihan nggak berapa lama dipilih menjadi masuk tim Tai Chi inti junior. Lalu latihan-latihan tambah lama tambah
pertamanya merasa agak bosan mungkin karena kan dibanding Changquan sama Nanquan, Tai Chi lebih lambat gitu gerakannya. Bagi anak-anak itu pemikirannya itu lambat, itu bosan gitu ya kan. Tapi tambah dewasa tambah merasakan bahwa kayak Tai Chi itu justru artinya lebih banyak. Dia maknanya banyak sekali di dalam. Dia itu bukan hanya sebuah olahraga yang oke, aku latihan selesai gitu. Enggak, dia memerlukan banyak pemikiran, dia mempunyai banyak filosofi, pelajaran hidup juga. 加入基金会的学员一般是从6岁开始，教练也将从基础知识教授学生。为了让武术在印尼能更发展，因此需要各方的合作与关注。 Jadi kita mulai biasa menerima bibit atau murid lah kita bilang dulu. Di kelas reguler itu kita mulai dari umur 6 tahun. Lalu ketika dari 6 tahun itu kita ajari dasar-dasarnya, dan kalau memang anak itu berbakat akan ditarik oleh pelatih, ditawarkan oleh pelatih mau nggak latihan lebih intensif. Dari yang 2 kali seminggu menjadi mungkin 3, 4, 5 kali seminggu. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya orang, dengan banyaknya ditambahnya pelatih, ditambahnya murid-murid yang dibina, mudah-mudahan kita bisa berbicara lebih banyak lagi, berprestasi lebih banyak lagi di pentas nasional. Jadi harapan saya Wushu di Sumatera Utara, Indonesia umumnya bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari tentu saja pemerintah, mungkin juga ada banyak pengusaha yang bisa juga ikut membina, karena kita terbukti memang sudah berbuat, kita terbukti sudah berprestasi, dan kita memang sangat berharap sekali ada bantuan bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari pengusaha yang punya hati membina generasi-generasi muda kita, supaya kita sehat, kita bisa berprestasi, dan kita jauh dari namanya yang negatif, misalnya narkoba, judi, dan lain-lain. Lalu harapan untuk Wushu Indonesia semoga ke depan bisa prestasinya dilanjutkan, dan bahkan lebih baik lagi kita mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.